Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, di video kali ini saya akan berbicara sedikit tentang si iPad mini generasi ke-6 ini setelah saya pakai sekitar hampir 3 mingguan ini. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ada kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada selama pemakaian hampir sekitar 3 mingguan ini untuk iPad mini generasi ke-6 2021 ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Yuk. Oke, sebelum lanjut ke dalam video tentang kelebihan dan kekurangan si iPad mini generasi ke-6 ini, kita bahas masalah harga terlebih dahulu. Untuk harganya si iPad mini generasi ke-6 ini, untuk varian yang resmi iBox ini masih dijual di store iBox-nya ya, dengan harga yang WiFi only 64 GB ini dipatok di harga 9 jutaan. Kemudian untuk yang seluler data 64 GB ada di 12 juta. Kemudian ada juga yang varian 256, kalian bisa kepoin di store iBox-nya atau di website iBox. Kalau untuk device yang saya pegang ini adalah device X Inter yang varian 64 GB. Makanya untuk di bagian depannya sini nggak ada garis antenanya. Lanjut ke kelebihan yang pertama dari iPad mini generasi ke-6 ini adalah dari segi desainnya. Yap, dari segi desain untuk iPad mini generasi ke-6 ini membawa perombakan yang besar-besaran dari generasi sebelumnya, yaitu untuk desainnya ini sudah pakai desain flat desain. Kemudian untuk di bagian depannya juga sudah pakai desain layar yang kekinian, yaitu tanpa bezel yang tebal di bagian bawah dan atasnya. Kemudian untuk di bagian perombakan berikutnya adalah di bagian port USB-nya, yaitu di bagian port USB-nya ini sudah pakai port USB Type-C. Tapi sayangnya untuk port USB Type-C ini belum support Thunderbolt seperti iPad terbaru. Kemudian lanjut ke kelebihan yang kedua menurut saya adalah di bagian ukurannya. Yap, ukuran si iPad mini generasi ke-6 ini adalah iPad yang sangat nyaman digenggam, masih bisa digenggam dengan satu tangan. Ukurannya adalah di layarnya 8,3 inch dengan ukuran dimensi di 195,4 kali 134,8 dengan ketebalan di 6,3 mili saja. Untuk beratnya sih nggak ada 300 gram, cuma di 293 gram. Dipakai di satu tangan saja ini masih enak. Dan enaknya lagi kalau dipakai atau dibawa ke mana-mana, misalnya traveling ataupun dipakai untuk belajar di kuliah dan di sekolah. Ini masih sangat enak dipakai untuk hal yang tersebut karena ukurannya termasuk compact untuk ukuran tablet. Next ke kelebihan yang ketiga tentang si iPad mini generasi ke-6 adalah nggak lain dan nggak bukan adalah di bagian performanya. Yap, di bagian performa ini dia membawa chipset yang sama persis dengan iPhone 13 series A15 Bionic dengan RAM masih 4 GB. Kemudian untuk internal storage ada varian 64 GB dan 256 GB. Dipakai untuk game apa saja ataupun untuk aplikasi apa saja, iPad mini ini hayu aja. Dipakai harian untuk kerja ringan, kerja keras, dan dipakai untuk multimedia apa saja, untuk iPad mini ini nggak ada masalah sama sekali. Secara untuk chipsetnya ini adalah chipset dari Apple yang keluaran masih fresh di tahun kemarin, Apple A15 Bionic. Jadi untuk pengujian skor dan lain sebagainya kalian bisa cek di video review teman-teman reviewer lainnya, karena di sini saya ingin menjelaskan tentang experience-nya saja dan kelebihan kekurangan si iPad mini generasi ke-6 ini. Lanjut ke kelebihan yang keempat dari iPad mini generasi ke-6 ini adalah di bagian kameranya. Yap, untuk standar iPad atau tablet, iPad mini generasi ke-6 ini memiliki hasil foto yang lumayan bagus untuk di kondisi banyak cahaya, tapi di kondisi minim cahaya agak sedikit ada penurunan. Tapi untuk kualitasnya sih dibandingkan tablet-tablet Android ataupun tablet yang lainnya, untuk iPad mini generasi ke-6 ini sudah sangat bagus. Kamera depan dan kamera belakangnya pakai 12 megapiksel dan untuk kamera belakangnya bisa record sampai
4K 60 fps dan untuk kamera depannya di Full HD 30 fps saja. Kemudian lanjut ke kelebihan yang terakhir atau kelebihan yang kelima di iPad mini generasi ke-6 ini adalah sudah support Apple Pencil generasi kedua. Ya, meskipun di video kali ini saya nggak bisa jelasin untuk Apple Pencil karena saya tidak punya device Apple Pencil, tapi setidaknya jika kalian pengen buat sketsa ataupun gambar-gambar di iPad mini generasi ke-6 ini sangat bisa diandalin. Apalagi untuk ukurannya sih ini termasuk compact dan bisa dibawa ke mana-mana. Itu sih jika kalian nggak masalahin untuk ukuran layar ya untuk menggambar. Tapi menurut saya sih ini masih fine-fine saja sih ukuran 8,3 inch ini. Oke, setelah kita bahas yang manis-manis dan sekarang kita bahas yang pahit-pahit tentang iPad mini generasi ke-6 ini. Yang pertama adalah bagian layarnya. Yap, layar di tablet ini termasuk ukuran bezelnya ini termasuk tebal dan nggak seslim iPad terbaru seperti iPad Pro ataupun iPad Air. Tapi poin plusnya untuk bezel yang tebal ini bisa dibuat untuk genggaman di jempol seperti ini. Jadi untuk bezelnya sih menurut saya ada yang masalahin dan ada yang enggak. Kalau saya sih enggak begitu masalahin karena ini juga bisa dipakai untuk pegangan di satu tangan ataupun di dua tangan. Lanjut ke kekurangan yang kedua untuk iPad mini generasi ke-6 ini adalah masih di bagian layarnya. Untuk layar di iPad mini generasi ke-6 ini belum support ProMotion 120Hz dan belum OLED. Kalau untuk hasil warnanya sih ini standar iPad ya. Belum ada perubahan yang signifikan atau perubahan yang begitu banyak dari iPad generasi sebelumnya atau tepatnya iPad mini generasi yang kelima. Kalau untuk hasil gambarnya sih masih oke, khas IPS LCD, tapi untuk di bagian pekatnya sih ini belum bisa ngalahin untuk yang sudah berpanel OLED. Dan untuk yang ProMotion sih ini andaikan saja untuk iPad mini generasi ke-6 ini sudah ada fitur ProMotion 120Hz, mungkin ini akan laku keras, lebih laku keras lagi daripada yang sekarang. Kemudian lanjut ke kekurangan yang ketiga tentang iPad mini generasi ke-6 ini, yaitu ialah nggak adanya jack audio atau absennya jack audio di iPad mini generasi ke-6. Ini sih sangat disayangkan karena untuk generasi yang sebelumnya ini masih tersedia, tapi kenapa untuk di iPad mini generasi ke-6 ini malah dihilangkan? Bagi kalian yang punya device headphone jack ataupun device yang digunakan untuk audio sih ini patut kalian pertimbangkan karena sudah nggak ada headphone jack 3,5 mili. Lanjut next ke kekurangan yang keempat tentang iPad mini generasi ke-6 ini adalah masih adanya jelly effect di bagian portrait mode-nya. Yap, meskipun banyak sekali yang mengeluhkan untuk jelly effect ini, tapi sih kalau menurut saya ini nggak begitu terasa ya, nggak begitu bikin pusing tentang penggunaan harian saya. Meskipun begitu terasa di bagian saat kita pakai untuk layar yang portrait, tapi untuk layar yang landscape untuk jelly effect ini nggak terlalu terlihat. Jadi ini sih tergantung penggunanya sendiri ya. Kalau saya sih nggak begitu masalahin. Oke, itulah tadi beberapa kekurangan dan kelebihan di iPad mini generasi ke-6 ini. Kalau menurut saya sih iPad mini masih sangat worth it dipakai di tahun 2022 ini, apalagi untuk bagian performanya. Tapi jika kalian cari performa untuk menggantikan iPad mini sebagai laptop ataupun versi kecilnya dari iPad Pro ini sih bukan atau belum bisa karena untuk iPad mini masih banyak kekurangan daripada iPad Pro apalagi dibandingkan dengan laptop. Oke, demikian saja video ini saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.